Salah satu yang paling favorit di dunia pertanian organik adalah cangkang telur, sahabat. Jadi cangkang telur ini begitu favorit karena memang sangat mudah didapatkan di dapur, pasti ada karena paling sering digunakan di dapur selain air cucian beras. Kemudian juga karena memang cangkang telur ini memiliki sekitar 34% kalsium, belum lagi di sana ada magnesium, dan di dalam cangkang telur ini juga terdapat potasium atau kalium. Meskipun begitu, di video kali ini Beli ingin bahas apakah benar cangkang telur ini berguna bagi tanaman, apakah ini fakta atau hanya mitos? Yang pertama, Beli banyak melihat, sahabat, di internet terutama, banyak yang menggunakan cangkang telur ini sebagai media semai. Alasannya, ketika kita nanti sudah tumbuh benihnya seperti ini, kemudian kita bisa tanam ke dalam media, dan kemudian si cangkang telur ini akan menjadi asupan nutrisi berupa kalsium bagi tanaman. Apabila itu tomat, maka akan terhindar dari blossom end roots. Jadi, apakah itu benar? Nah, dari yang Beli amati, sahabat, jadi cangkang telur ini kalau kita gunakan sebagai media semai, apalagi media untuk pindah tanam seperti ini, menggantikan polybag, maka yang terjadi, ketika kita menanamnya di media, maka si cangkang telur ini tidak akan mudah terurai, sahabat ya. Jadi, ketika kita menyiram, bahkan air akan menggenang di dalam sini, tidak bisa keluar dari bagian bawah sini, karena memang cangkang telur ini sangat solid. Bahkan beberapa ilmuwan mengatakan solidnya sama dengan kerapatan yang terdapat di dalam gigi kita. Nah, seperti itulah solidnya, sehingga bahan organik berupa cangkang telur ini kurang baik bila kita gunakan sebagai media semai, apalagi bila kita tanam langsung ke media dengan alasan menggunakannya sebagai cadangan kalsium bagi tanaman kita. Karena ini sangat susah untuk diurai oleh mikroorganisme maupun organisme pengurai. Memang bila kita lihat di dalam cangkang telur ini, sahabat, nah, di sini ada yang namanya membran yang masih tersisa di dalamnya. Tentu saja ini adalah bahan organik dan sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Namun, apakah dengan menanam kulit telur ini kemudian menjadikan tanah kita menjadi otomatis subur? Jawabannya adalah tidak. Sekali lagi, cangkang telur ini sangat susah untuk diuraikan. Jalan yang paling tepat adalah kita bisa menjemurnya, kemudian kita bisa menghancurkannya, sahabat. Kita bisa menghancurkannya, bahkan menurut Beli, hancurkan dengan menggunakan blender. Jadikan bentuk tepung, dan itu akan semakin mudah diuraikan oleh organisme pengurai maupun mikroorganisme pengurai. Kemudian yang ketiga, banyak yang menggunakan cangkang telur ini untuk mencegah kedatangan siput. Alasannya karena bagian pinggir dari kulit telur ini tajam, sehingga siput akan susah untuk melewati media tanam kita dan tidak akan mampu menyeberang ke bagian batang tanaman. Apakah itu benar? Sahabat bisa lihat di internet, banyak ada video maupun gambar yang menunjukkan bahwa si siput itu bisa melewati bagian tajam pisau dengan sangat mudah. Apalagi hanya sekedar si cangkang telur ini. Jadi sebenarnya bisa Beli bilang itu tidak efektif. Menurut Beli, cara yang paling baik adalah ketika kalau kita mau menghindari siput, gunakan bahan-bahan yang bisa menyerap lendir dari si siput. Karena ketika siput itu berjalan, lendirnya itu yang membantu, yang melancarkan jalan dari si siput itu. Kalau mau menghindari siput, gunakan bahan-bahan yang bisa kontradiktif dengan lendir tersebut. Jadi sahabat bisa menggunakan mulsa dari daun-daun kering. Kemudian juga sahabat bisa menggunakan yang dulu sempat sangat efektif, itu cairan sabun cuci piring, karena ini bisa membuat lendirnya tidak efektif ketika berjalan. Atau sahabat bisa menggunakan kain mos untuk sebagai mulsa di polybag maupun di media yang sering sekali diserang oleh serangan siput ini. Dan juga meletakkan cangkang telur meskipun sudah diremas seperti ini, digunakan sebagai mulsa tidak akan banyak menambah nutrisi bagi media. Yang paling baik menurut Beli adalah menghancurkannya menjadi bentuk tepung seperti ini. Ini akan mudah sekali diproses oleh mikroorganisme maupun organisme pengurai. Sahabat bisa tambahkan dalam pembuatan kompos seperti Beli ketika membuat kompos hitam. Beli menambahkan tepung kulit telur seperti ini akan lebih mudah untuk diuraikan, kemudian nutrisinya akan lebih mudah juga terurai di media. Kemudian pendapat berikutnya adalah kita membuat pupuk organik cair dari telur. Tidak ada gunanya kita membuat pupuk organik dari telur, Beli, karena proses fermentasi tidak akan mampu mengikat dari kalsium yang ada di dalam cangkang telur ini. Harus menggunakan cuka. Nah, karena cairan asam yang ada di dalam cuka akan mampu melebur dari kalsium yang ada di cangkang telur ini. Jangan lupa dalam pembuatan pupuk organik cair, meskipun itu dengan menggunakan proses fermentasi, sepanjang memang kita menggunakan cangkang telurnya dihancurkan dalam bentuk yang lebih kecil seperti ini, maka ketika proses fermentasi akan terjadi peningkatan kadar asam, terlebih pada titik-titik tertentu pada proses fermentasi yang akan mampu juga mengurai zat kalsium yang terdapat dalam cangkang telur ini. Jadi menurut Beli,
dari pengalaman yang dilakukan bertahun-tahun, proses fermentasi masih efektif bila digunakan dalam membuat pupuk organik cair dari cangkang telur. Dan ngomong-ngomong cara terbaik untuk memanfaatkan cangkang telur agar siap saji, jangan lupa kita bisa memberikannya kepada hewan peliharaan berupa ayam. Nah, ini sering sekali dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Cek video beberapa tahun yang lalu, beli sering menggunakan di cangkang telur yang sudah berbentuk tepung ini berikan pada pakan ayam, kemudian ayam akan memproses dengan enzim yang ada di pencernanya dan akan keluar boom. Besok paginya akan keluar kohe atau kotoran hewan dari ayam ini yang akan penuh dengan nutrisi yang akan tinggi sekali dengan kandungan kalsium. Dan itu kita bisa gunakan untuk pembuatan pupuk kompos, pupuk kohe, pupuk organik cair yang pastinya sudah pasti sangat tinggi kalsium. Nah, masih ingat video beli kurang lebih sekitar 8 hari yang lalu, dimana beli memperkenalkan yang judulnya, video itu judulnya modal beras kompos 1 hari langsung bisa ditanami. Jadi seperti yang sudah beli prediksi sebelumnya, di video tersebut beli katakan nanti akan amblas medianya. Nah, sekarang terbukti kan, media sudah amblas. Tanaman terlihat sangat sehat, tidak terjadi gejala layu apalagi menguning. Nah, bagi sahabat yang penasaran bagaimana jadinya setelah 8 hari kita membuat kompos langsung di dalam polybag ini dan kemudian langsung kita tanami. Nah, di sini beli akan coba untuk bongkar sedikit ya. Sebenarnya ini tidak direkomendasikan, tapi untuk menghilangkan rasa penasaran sahabat, maka beli akan coba untuk bongkar. Nah, setelah 8 hari seperti itu sahabat. Jadi yang hijaunya yang terlebih dulu hancur, sedangkan yang bagian coklatnya sudah menghitam seperti ini. Nah, jadi sahabat bisa lihat warna sudah sangat menghitam. Ini berbeda jauh dengan kondisi ketika pertama kali kita benamkan bahan organik di bagian dasar dari polybag ini. Sejatinya kita mengkompos di polybag ini, kita mengkompos, kemudian nanti nutrisinya akan dibawa daerah perakaran untuk mensupport dari si tanaman yang kita tanam. Masih ingat dengan video yang ini, ketika beli memperkenalkan es batu, kita gunakan untuk mengejutkan tanaman agar mau berbuah. Setelah dipuasakan air, kemudian diberikan es batu, dan ini adalah tanaman yang sama. Jaraknya, kalau nggak salah video itu sekitar 4 minggu, bahkan mungkin kurang, sudah muncul ini yang kita nanti. Jadi nah, bakal bunganya sudah muncul. Jadi sahabat yang belum mencobanya silahkan dicoba. Videonya beli berikan di akhir video ini, ada linknya. Ini tanaman yang sama, bukan rekayasa sama sekali sahabat.